Sobat Kanal, pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah masalah yang kerap kali dialami oleh penyintas stroke, yaitu post-stroke pain atau nyeri pasca stroke. Post-stroke pain atau PSP merupakan sebuah komplikasi yang umum terjadi pada stroke. Sekitar 30-50% penyintas stroke biasa mengalami nyeri. PSP ini tidak hanya menyebabkan nyeri pada sistem gerak, tetapi juga diasosiasikan oleh munculnya gejala lain seperti penurunan fungsi sehari-hari, kelelahan, disfungsi kognitif, depresi, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri. Sayangnya, diagnosis PSP seringkali dilewatkan dan tidak ditangani dengan baik. Meskipun terdapat bukti bahwa terapi nyeri yang efektif dapat meningkatkan fungsi dan kualitas hidup seorang penyintas stroke. Nyeri pada pasien pasca stroke dapat terjadi karena mekanisme nyeri nociceptif maupun neuropatik. Secara umum terdapat 5 pengelompokan sindrom PSP yang biasa terjadi. Perlu diketahui bahwa penyintas PSP dapat mengalami lebih dari satu sindrom PSP. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu sindrom PSP yang umum terjadi pada penyintas stroke. Pertama, regional shoulder pain. Nyeri regional pada bahu dapat terjadi akibat cedera jaringan lunak bahu atau perubahan pola gerakan pada pasien yang pada tahap pemulihan pasca stroke. Nyeri regional bahu dapat berupa adhesive capsulitis atau frozen shoulder, spasme otot, subluxasi glenohumeral, subacromial bursitis, brachial plexus traction injury, premorbid arthritis. Nyeri regional pada bahu melibatkan mekanisme nociceptif dan neuropatik. Terapi yang dapat diberikan pun bermacam-macam tergantung mekanisme yang menyertai. Pilihan terapi yang dapat dilakukan adalah lapboard terapi, arm throw, shoulder orthosis, neuromuscular electrical stimulation atau NMES, dan pemberian botox intramuskular. Kedua, central post-stroke pain. Central post-stroke pain atau CPSP merupakan kondisi di mana rasa nyeri muncul secara langsung dari lesi cerebrovaskular pada sistem somatosensorik saraf pusat yang mengganggu kualitas hidup penyintas stroke. Sekitar setengah dari kejadian CPSP terjadi langsung saat stroke dan sekitar 20% baru muncul pada bulan berikutnya. Penderita CPSP mendeskripsikan gejalanya sebagai rasa disayat, nyeri, terbakar, atau seperti ditekan. Gejala CPSP juga dapat berupa disestesia spontan, allodynia pada sentuhan dan suhu, sensitivitas abnormal pada tusukan dan suhu tinggi, hingga peningkatan ambang batas pada persepsi sentuhan dan diskriminasi 2 titik sentuhan. Mekanisme nyeri dari CPSP adalah neuropatik. Oleh karena itu, terapi yang dapat digunakan adalah analgesik neuropatik seperti antidepresan trisilik dan antikonvulsan. Apabila memiliki kontraindikasi, dapat dilakukan terapi lain seperti pemberian ketamin, lidocaine intravena, dan steroid. Selain pemberian obat, terapi stimulasi neural juga dapat diberikan. Ketiga, Complex Regional Pain Syndrome atau Shoulder Hand Syndrome. Complex Regional Pain Syndrome atau CRPS tidak terlalu umum terjadi. CRPS ini diasosiasikan dengan osteoporosis dan biasanya ditandai dengan nyeri bahu yang disertai pembengkakan pada tangan serta pergelangan tangan. Pembengkakan juga disertai kekakuan dan nyeri pada sendi metacarpophalangeal dan proximal interphalangeal. Terapi pada CRPS masih belum memiliki bukti yang kuat. Meskipun begitu, terapi seperti fisioterapi, pemberian steroid, gabapentin, dan opioid bisa diberikan kepada pasien CRPS. Keempat, persistent post-stroke headache. Persistent post-stroke headache merupakan sakit kepala yang dapat bertahan berbulan-bulan hingga menahun setelah onset stroke. Persistent post-stroke headache biasanya memiliki gejala yang mirip dengan tension type headache dan dapat terjadi lebih sering dan lebih parah dari sakit kepala akut akibat stroke. Untuk penanganan persisten, post-stroke headache sendiri belum memiliki panduan yang jelas.
Tetapi yang dapat dilakukan adalah latihan peregangan, fisioterapi, cognitive behavioral therapy atau CBT, dan biofeedback. Screening sakit kepala akibat penggunaan obat yang berlebihan sebelumnya perlu dilakukan dan penggunaan agen vasoaktif dalam terapi sebaiknya dihindari. Kelima, chronic widespread pain. Chronic widespread pain merupakan kasus yang sangat jarang terjadi. Kemungkinan terdapat pengaruh dari somatisasi psikologis yang signifikan. Oleh karena itu, penanganan dini secara psikologis lebih dianjurkan. Baiklah Sobat Kanal, kita telah membahas cukup detail terkait nyeri pasca stroke dan juga penanganannya. Diagnosis dan terapi nyeri pasca stroke yang maksimal diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup penyintas stroke. Semoga pembahasan kita tadi dapat menambah pengetahuan Sobat Kanal terkait penyakit ini. Jika Sobat Kanal merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan manfaatnya. Stay tune untuk edukasi kesehatan menarik lainnya.